Halo semuanya, perkenalkan nama gue Taufik dan selamat datang di channel gue. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang 5 hal yang bisa menghambat perkuliahan lo. Tonton videonya. Yang pertama itu ada organisasi. Teman-teman, organisasi itu bisa menghambat perkuliahan kita semua. Kalau misalkan kita nggak bisa bagi waktu antara perkuliahan dan organisasi kita. Jadi buat kalian semua yang udah berniat nanti kalau kuliah ikut organisasi, saran gue jangan ngambil organisasi terlalu banyak dan jangan terlalu fokus di organisasi. Ingat tujuan pertama kalian tuh apa? Buat kuliah dan buat kuliah. Ingat orang tua di rumah, jadi jangan terlalu menyepelekan perkuliahan kalian. Yang kedua itu ada percintaan. Nah, pasti kalian sudah lihat dong ya di SMA atau di mana gitu. Kalau orang yang sudah mengenalkan kata cinta, itu pasti kayak bucin, kayak selalu pengen teleponan, pengen ketemuan, ngobrol, makan bareng, jalan bareng gitu. Dan juga harus sadar teman-teman, kalau misalkan hal itu bisa menghambat perkuliahan kita. Ingat ya, semua hal yang menurut kita itu enak, nyaman, baik, itu belum tentu nyaman, enak, dan baik buat kita sendiri teman-teman. Terkadang kita butuh orang lain untuk ngomongin kalau hal itu jelek, hal itu buruk, hal itu nggak bagus. Walaupun kita sebenarnya nggak terima dengan omongan itu, tapi itulah kenyataannya. Dan sama aja dengan percintaan ini. Percintaan ini juga bisa menghambat perkuliahan lu kalau lu nggak bisa tanggung jawab sama diri lu sendiri tentang ngapain lu kesini, ngapain lu kuliah. Apakah lu kuliah cuma buat pencintaan doang, nyari jodoh di universitas apa gimana? Jadi intinya kalau lu beneran suka sama cewek, lu bilang langsung, tapi lu juga harus bisa ngontrol diri lu sendiri. Yang ketiga itu adalah karir, pekerjaan. Banyak mahasiswa itu yang ngambil kuliah sambil kerja, entah itu kuliahnya pagi, kerjanya siang, entah itu kuliahnya siang, kerjanya malam, entah itu kuliahnya malam, kerjanya pagi. Ada sebagian mahasiswa yang melakukan rutinitas seperti itu. Hal itu boleh-boleh aja untuk sebagian orang, tapi nggak juga buat sebagian orang. Karena setiap orang tuh punya mentalnya masing-masing. Kalau misalkan kalian memutuskan untuk mengambil jalan tersebut, coba kalian pikirin lagi. Kira-kira kalian sanggup nggak buat ngerjain tugas, ngerjain laporan, ngerjain praktikum, ngerjain tugas-tugas kantor kalian, perusahaan itu menyuruhnya apa, bos marah-marah, dosen marah-marah, tiba-tiba ada nilai yang nggak selesai, apa ada masalah di kampus, kalian siap nggak dengan hal tersebut? Kalau sekiranya kalian semua siap, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau gue boleh saran, lebih baik kalau kalian masih kuliah itu fokus ke kuliah dulu. Karena kalau misalkan seorang mahasiswa sudah mengenal kata duit, dapat duit itu enak banget, itu bakal lebih susah ke depannya. Karena dia sudah tahu dapat duit itu mudah, dapat duit itu enak, dia kayak takutnya menyepelekan perkuliahan dia dan nggak menjiwai lagi gitu loh untuk belajar sebagai seorang mahasiswa di perkuliahan. Yang keempat itu adalah hobi lu sendiri. Hobi pada dasarnya itu bisa mengembangkan diri lu sendiri, bisa ngebangkitin apa potensi terbesar di dalam diri lu sendiri. Tapi gak memungkinkan juga hobi bisa menghambat diri lu sendiri. Kalau lu ngejalanin hobinya tapi meninggalkan kewajiban lu. Jadi kita di kuliah itu kan beda sama SMA. Kalau di SMA itu kita dikejar-kejar sama guru buat nyelesain. Taufik, nilai bahasa Indonesia kamu belum. Nanti kumpul ya ke meja bapak. Enggak, kalau kuliah dia nggak ngomong, dosennya nggak ngomong ke kita nilai lu belum pik gitu, enggak, dia biasa aja, dia cuek aja. Karena apa? Karena kita udah bisa mikir sendiri loh, kapan kita harus menjalani hobi kita, kapan kita harus kuliah. Karena kebanyakan mahasiswa baru tuh belum paham seperti itu, dan mereka memikirnya tuh mereka ini penting, mereka itu bisa semuanya, mereka tuh bisa ngejalanin segala macam hal, tapi mereka nggak sadar kalau yang ngelajarin mereka itu lebih paham sama mereka dan lebih paham bagaimana kehidupan ini. Dosen itu beda banget sama guru. Kalau guru itu ngejar kita, kalau dosen itu ya udah dia benar-benar ngedidik kita gimana caranya manajemen waktu, gimana cara menjadi dewasa, gimana caranya mengelola pola pikir kita, rutinitas kita. Itu mereka bisa banget untuk melatih kita. Dan kita bisa tuh nggak siap dengan hal tersebut, dan
omongannya beliau-beliau ini ya kita sepelekan. Nah itu yang gue tangkep banget selama gue perkuliahan. Lu boleh ngejalin hobi lu apa aja, tapi lu jangan pernah ninggalin kewajiban lu gitu. Yang kelima, yang terakhir ini adalah keterpaksaan. Sadar gak sih? Kalau lu udah terbuai ke semua 4 hal tersebut, lu sudah sangat cinta ke organisasi lu sangat cinta ke pasangan lu, ke pekerjaan lu, dan ke hobi lu, ya udah, lu menjalani perkuliahan dengan keterpaksaan. Ya gua kuliah untuk wajib aja sih, datang kelas dengerin pulang. Gak ada yang lu resapin di dalam hati lu, gak ada ilmu yang nyantol gitu di hati lu. Dan nanti pas saat UAS atau UTS, lu baru sibuk baca buku segala macamnya. Dan menurut gua itu nggak bijak sih. Itu kesalahan yang sering dilakuin dan itu suatu rutinitas yang buruk menurut gua. Coba kalian pikirin. Kalian sudah bayar uang akal, sudah bayar uang semester, sudah bayar uang kos, dan orang tua kalian itu sudah percaya sama kalian kalau kalian bisa kuliah dengan benar. Tapi kalian nyampe berkuliah, nyampe ruang kelas, kalian tidur, kalian ngobrol, main game, dan nggak ngedengerin dosen ngomong. Coba bayangin, pikirin keadaan orang tua kalian, atau kalian yang kerja sendiri nyari duit, itu nyari duit susah nggak? Bayangin kalau duit kalian itu dibuang percuma-cuma hanya buat hal kayak gitu. Jadi menurut gua, jalani segala macam itu dengan peraturannya, ketentuannya, dan seikhlasnya. Kalau lu nggak ikhlas ngelakuin sesuatu, lu bakal terpaksa bang ngelakuin sesuatu. Bisa jadi hal itu nggak berkah buat lu. Jadi buat kalian semua, kalau kalian nggak mau perkuliahan kalian terhambat, yang mau lulus 3 tahun, 3,5 tahun, 4 tahun, ya kalian berusaha banget buat ngontrol ke diri kalian sendiri supaya kalian nggak melakukan kesalahan-kesalahan yang udah gue lakuin. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.